Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh teacher, Bapak Ibu sekalian, sekolah SMA Islam Nabilah yang sama-sama kita hormati, para kepala sekolah yang kita hormati. Pada siang hari ini kita akan sama-sama mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teacher Yana Dova SBT sebagai CGP Angkatan 08 Kota Batam dalam materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau budaya positif di dalam sekolah. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teacher-teacher yang sudah ikut bersama-sama meluangkan waktu dari sini, memberikan motivasi dan sekaligus mencari ilmu bersama-sama dengan teacher Dova dalam program menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oleh karena itu mari kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh teacher Dova. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teacher-teacher yang sudah hadir. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sekarang diwakili oleh Bapak Edi selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Islam Nabilah yang telah memberikan waktu serta kepada seluruh teacher yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam penyampaian menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dalam materi budaya positif yang sudah saya dapatkan dari materi modul 1.2 sampai 1.4 pada CGP Angkatan 8 Kota Batam. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi dan pemahaman mengenai budaya positif, alangkah baiknya sama-sama sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif di sekolah, sebelumnya saya mau tanya dulu ke teacher-teacher, kira-kira kalau teacher-teacher mendengar kata-kata budaya positif, apa sih yang terlintas di pikiran teacher mengenai budaya positif? Entah itu kegiatannya atau pengertiannya, apa yang terlintas di benak teacher-teacher sekalian? Kebiasaan Ya, yang baik. kebiasaan yang baik. Oke. Terima kasih Pak Edi. Ada yang lain? Tata krama. Nah, tata krama. Budaya positif yaitu tata krama yang ada di sekolah. Ada lagi? Menurut pemahaman teacher-teacher, kira-kira budaya positif itu apa? Nah, saja. Oke. Nah, untuk budaya positif di sini, seperti yang kita terapkan di sekolah dan sudah mulai kita terapkan juga dari awal, bahwa budaya positif merupakan budaya yang bernilai positif yang ada di lingkungan belajar maupun lingkungan sekolah. Nah, salah satunya seperti senyum, salam, sapa, santun, kemudian saat kita masuk kelas mengecek kerapian anak-anak apakah kelasnya bersih atau tidak. Nah, itu juga termasuk ke dalam budaya positif. Kemudian juga kita mengajarkan anak-anak kalau ketemu teacher yang lain, tolong ditegur, sapa. Nah, itu juga termasuk ke dalam budaya yang positif. Next. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, selanjutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 poin pertanyaan pemantik untuk teacher-teacher. Kira-kira apakah teacher-teacher setuju atau enggak dengan pendapat berikut? Nah, yang pertama, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah,
Untuk yang poin pertama, menurut teacher, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. 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 Hukuman tidak menjadi sanksi boleh nggak? Pasarnya ada hukuman gitu, sanksi gitu. Sanksi. Heeh. Jadi hukumannya diganti dengan Ya, sanksi. sanksi dapat mendisiplinkan anak. Oke, kita terima sebelum kita lanjut. Berarti menurut teacher Ayu, hukuman ini Yang diganti dengan sanksi. Di balik hukuman terlalu. Iya, berat kali itu Oke. bahasanya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Oke, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Nah, karena beberapa teacher ada yang mungkin setuju, ternyata setelah kita pelajari ada beberapa item yang sebenarnya itu tidak bisa kita terapkan atau mungkin ternyata setelah ditelusuri oleh psikologi bahwa nggak selamanya penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kayak contohnya misalnya si A ini selalu sering mendapatkan reward misalnya dari sekolah atau dari guru maupun tertentu. Sementara teman-teman yang lain tidak. Nah, setelah diadakan observasi atau penelitian, ternyata teman-teman yang lain malah merasa lebih kok dia aja sih terus yang dapat, kayak menimbulkan rasa kecemburuan sosial. Makanya boleh memberikan penghargaan, tetapi tidak boleh terlalu sering atau merujuk ke seorang anak, tapi kayak lebih ke ya dibagi-bagi sama rata, jadi nggak terlalu menonjol ke satu orang anak. Jadi yang lain jadi kayak merasa kok dia terus, atau misalnya anak yang lain kayak merasa teacher itu kan nggak bisa sampai sini. Nah, takutnya anak-anak merasa seperti itu. Maka untuk memberikan penghargaan boleh, tetapi dengan catatan kita jangan bisa memberikan penghargaan ke satu orang saja. Nah, kemudian untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ternyata hukuman gak selamanya hukuman bisa mendisiplinkan anak. Ternyata setelah ditelusuri, hukuman juga bisa malah membuat anak semakin memberontak. Jadi kayak itu terkurung dengan kekangan kita atau penafsiran kita sendiri. Teacher itu dikit-dikit, ibaratnya kalau anak yang sering dihukum, dia merasa nggak punya dirinya sendiri, sedikit-sedikit dihukum. Jadi lebih mengunci dirinya atau menutup dirinya ke lingkungan luar. Nah, selanjutnya ada bab pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi yang selama ini kita mungkin proses pembelajarannya monoton atau hanya bersifat satu arah, sekarang model pembelajaran sudah mulai berpusat kepada murid. Mungkin dulu zaman kita lebih sering mendengarkan guru-guru yang ceramah, metode ceramah. Nah, sekarang kita dituntut, terutama mungkin kedepannya kita akan menerapkan kurikulum merdeka, itu memang pembelajarannya harus berpusat kepada murid. Jadi nggak cuma satu arah aja. Nah, muridlah yang harus selalu menerapkan ilmunya. Jadi nggak semuanya harus dari guru. Nah, jadi harus ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila dalam suatu pembelajaran. Nah, apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana bisa kita dapatkan misalnya pada saat proses pembelajaran. Misalnya saya biologi, berarti setiap awal mungkin semua teacher juga sudah mulai menerapkan. Berarti kayak kita mulai berdoa sebelum kajian, nah itu sudah dicerminkan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya berkebinekaan global. Nah, kemudian ada bergotong royong di suatu materi pembelajaran, misalnya ada diskusi kelompok. Nah, ini juga termasuk
bergotong royong untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kalau kreatif bisa ditimbulkan pada saat mereka dihadapkan suatu studi kasus ataupun di saat mereka itu menghasilkan suatu proyek atau proyek, sehingga dari proyek atau produk itulah kita terlihat apakah itu sesuai atau enggak, biasa aja mungkin hasilnya. Nah, bagaimana mereka memperlihatkan kreativitas mereka pada produk yang telah mereka buat, lalu bernalar kritis dan mandiri tadi, seperti kita nggak terlalu menyuruh mereka sesuatu, mereka udah inisiatif sendiri untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ini ada beberapa perbedaan. Nah, kalau stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama, sementara pada teori kontrol itu realitas kebutuhan kitanya itu setiap orang berbeda-beda. Nah, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrol yang akan kita jalankan ke depannya, setiap orang itu punya gambaran yang berbeda-beda karena tiap orang punya latar belakang juga yang berbeda, jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita menguasai kehendak mereka masing-masing. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya masing-masing. Nah, untuk stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrol kenyataannya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tapi kenyataannya kita nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi memang pada tahapan ini dan terakhir ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kayak misalnya si A nggak mau ngerjain PR nih, ternyata ada rujukan dari temannya. Ayo buat PR atau dari gurunya, ayo dong buat PR atau buat tugasnya, kalau kan nilainya rendah. Nah, ternyata pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi saat mereka berkolaborasi atau berdiskusi, anak-anak tersebut bisa lebih aktif dan gak monoton. Kalau kita cuma ngasih tugasnya pribadi, berarti kan mereka pikir cuman tugas untuk dirinya sendiri. Nah, tapi kalau mereka berkolaborasi, maka mereka akan lebih memiliki daya pikir yang global atau lebih umum. Nah, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif di sini maksudnya adalah seorang anak itu tidak boleh melakukan sesuatu karena suatu imbalan atau karena ada ancaman maupun karena hukuman, harus pure dari diri mereka sendiri. Nah, lanjut ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan di sini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun dari latar belakangnya. Nah, next selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Menurut teacher, apa aja kebutuhan dasar manusia? Atau dulu? Makan, Minum, minum, tidur, istirahat, tidur, shopping, uang, oke, belanja. semoga didengar oleh bapak-bapak.
Apa? Insentif. Oke, nah jadi karena semua yang teacher sebutkan tadi sebenarnya masuk ke dalam 5 poin ini. Nah, kita Senin. Oh, nggak ada uang ya? Nggak ada. Saya tuh nggak penting gitu. nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama poin bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini pasti ada di setiap diri manusia. Pertama, poin bertahan hidup. Nah, kayak kita pasti butuh makanan, kemudian kita butuh pakaian, kemudian tempat tinggal, rasa aman dan kesehatan. Nah, ini adalah kelima poin ini termasuk ke dalam poin kebutuhan bertahan hidup. Nah, selanjutnya ada kebutuhan kita butuh merasa disayangi atau rasa diterima. Nah, ini adalah suatu poin kebutuhan dasar manusia di mana rasa diterima, dipedulikan, rasa berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu merupakan poin kedua kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya poin ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini berarti bagaimana kita bisa menguasai diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, salah satunya harga diri, kemudian keinginan untuk ada rasa kita untuk dianggap, kemudian bagaimana kita bisa memimpin, berprestasi, diakui dan didengar oleh orang lain. Kemudian yang kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kita freedom bebas tanpa arahan, tetapi kebebasan di sini ada beberapa poin. Pertama ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Tetap ada tujuannya. Hanya saja kita harus melewati langkah-langkah berikut untuk mampu mengendalikan arah diri kita masing-masing. Nah, terakhir kesenangan. Kalau kita udah capek atau misalnya udah lelah, pasti kita butuh yang namanya healing. Nah, kesenangan di sini boleh bermain, kita humor atau antusias terhadap sesuatu hal tanpa diikat atau tanpa merujuk ke peraturan-peraturan yang kaku, sehingga dengan terciptanya atau terpenuhinya 5 kebutuhan dasar manusia pada diri kita akan merasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi atau merasa ke arah yang lebih pribadi yang lebih positif lagi. Lanjut, ada motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku kita ini pasti punya motivasinya masing-masing, entah berasal dari motivasi ekstrinsik ataupun motivasi intrinsik. Nah, sebagai dari motivasi ekstrinsik berarti ini adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita sendiri. Nah, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak kalau misalnya dia membuat sesuatu pekerjaan karena takut dihukum, atau misalnya contoh ya, misalnya Davi ini galak nih menurut anak-anak, mereka buat tugasnya terus sementara guru lain gak dibuat. Berarti mereka mendapatkan motivasinya ekstrinsik karena bukan dari diri mereka sendiri membuat pekerjaan itu, hanya karena untuk menghindari hukuman. Sementara yang mereka kerjakan itu nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Makanya kalau anak-anak tujuannya udah lain, bukan dari dirinya sendiri, maka itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, motivasi intrinsik yang berarti berasal dari dalam diri manusia. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka mereka merasa aku harus menghargai diriku sendiri supaya apa yang tertanam dalam dirinya sendiri itu menjadi pribadi yang positif tadi. Jadi semua yang mereka lakukan pure benar-benar dari dalam diri mereka, sehingga bisa disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi apapun yang mereka lakukan tanpa dari pengaruh luar, mereka akan melaksanakan pekerjaannya tanpa harus disuruh ataupun dikomandoi dari orang lain.
Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia, sama seperti tadi, ada yang eksternal dan internal. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya lebih merujuk kepada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya nggak melakukannya? Berarti motivasinya eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga dari eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru tujuan dari disiplin positif. Jadi anak-anaknya sekarang memang kita harus di kelas kalau bisa merujuknya ke motivasi internal. Gimana caranya mereka tanpa ada rasa takut kena hukuman atau rasa takut kena poin, harus kita munculkan motivasi di anak di mana mereka bisa mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa perlu gurunya mengancam, entah itu dari segi poin tadi ataupun dari hukuman. Nah, ini sama dengan di awal tadi, ada hukuman atau konsekuensi. Hukuman dengan konsekuensi sama atau beda, Jar? Sama, beda. Hukuman dengan konsekuensi. Beda. Kesannya beda. Beda, Pak? Beda. Kalau hukuman itu lebih kaku. Sementara konsekuensi berarti biasanya itu melibatkan siswa. Konsekuensinya apa? Ditanya tuh kembali ke siswanya. Nah, tindakan guru. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pernyataan. Silakan bisa golongkan. Nomor 1 itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, benar. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh melakukan disuruh hukuman lah. Mengenakan sepatu Disuruh seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, konsekuensi atau hukuman? Gimana? Kalau dia nggak menggunakan sepatu hitam, makanya disuruh. Konsekuensi. Murid disuruh untuk Murid digunakan murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak hukuman kan juga penegasan. Kayaknya hukuman. karena dia udah disuruh Iya. seharian kan. Seharian ini poinnya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, ini dia untuk membedakan mana yang hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Nah, kalau hukuman dia tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian juga murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau biasanya nggak dilibatkan. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dan jenisnya ada fisik dengan psikis. Nah, tapi kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Nah, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, hampir sama dengan hukuman, cuma dia tapi tetap mengacu ke disepakati dulu di awal. Nah, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, sementara restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi saat anak itu salah, kita nggak langsung, kenapa kamu terlambat?
kok jam segini baru bangun? Nah, nanti ada tahapan namanya tahapan restitusi. Disinilah bagaimana kita menyelesaikan masalah kepada si anak tadi, sehingga si anak gak merasa kalau dia terlalu kita intimidasi. Nah, kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi setelah kita tanya kenapa terlambat, saya bangunnya kesiangan teacher. Kemudian jadi bagaimana supaya kamu nggak terlambat lagi, misalnya bangun lebih awal lagi. Pokoknya di restitusi ini cara kita untuk menyadarkan mereka tanpa dengan nada yang keras ataupun ini tahapan istilahnya lebih heart to heart kita ke anak. Nah, gitu. Nah, materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, sebagai guru kita ada 5 posisi kontrol. Pertama, kita sebagai penghukum, kita juga harus bisa bersifat sebagai teman, kita juga memantau mereka, kemudian kita juga harus bisa membuat rasa bersalah mereka, kemudian kita juga harus bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah diri mereka. Nah, ini posisi kita. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Namun, dari kelima ini, kita diwajibkan untuk menjadi manajer. Jadi, nggak lebih condong ke pemantau, atau nggak ke teman, ataupun lebih sering membuat rasa bersalah, apalagi penghukum. Tapi kita lebih merujuk ke menjadi manajernya mereka. Nah, kenapa? Karena dengan menjadi manajer, maka anak nggak akan merasa teacher itu selalu marah ke saya, teacher itu selalu bilang saya begini-begini. Enggak, tapi kalau manajer kan ibarat manajer itu kan yang dia membantu untuk kayak asisten lah istilahnya kan, dia membantu bagaimana kita supaya baik ke depannya. Jadi nggak perlu harus menjadi pemantau, cuma dalam suatu kondisi tetap kita juga harus bisa menjadi teman mereka. Misal kalau anak ada masalah di rumah, pasti curhatnya ke wali kelas atau ke gurunya. Nah, itu kita harus memposisikan diri sebagai teman mereka agar anak tadi ngerasa nyaman saat kita saat mereka bercerita kepada kita. Oke, nah contohnya pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, bisa ada guru yang menyatakan, saya kita udah capek nih menghukum anak tersebut, atau ini lagi yang bikin masalah. Lalu kita mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, atau teacher kecewa sekali dengan kamu. Nah, yang mengatakan adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi ini maksudnya adalah kata-kata untuk membuat si orang itu tadi atau si anak tadi merasa bersalah. Dengan kita mengatakan teacher kecewa sekali dengan kamu, otomatis langsung merasa, oh ternyata teachernya punya harapan tinggi ke saya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya dengan nada tinggi, berarti kita sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak, ayolah lakukan demi teacher. Berarti kan kita kayak agak sedikit memohon. Berarti itu posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian, adakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Biasanya guru-guru yang di TK kan ngasih bintang tuh. Nah, ini kalau nilai mereka punya bintang, maka ditanya lagi itu sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu yang disebut dengan manajer. Kita tanya mereka, gimana solusinya untuk menyelesaikan masalah ini? Tanpa kita harus ngomong duluan. Buat mereka berpikir apa yang mereka udah lakukan, kemudian apa yang mereka laksanakan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ajak mereka berpikir sendiri dulu, baru kita yang menengahi atau mengarahkan apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Nah, terakhir, kamu selalu menjadi yang paling terakhir. Nah, ibaratnya selalu datang terlambat paling terakhir. Nah, sebagai penghukum, kata sebagai penghukum. Nah, ada lagi mengenai sebab keyakinan kelas.
Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini juga kita harus tahu bahwa sebenarnya selama ini yang menggunakan peraturan kelas itu ternyata sifatnya kaku dan membuat anak itu kayak nggak punya menyampaikan aspirasi atau ide mereka. Nah, tetapi dengan keyakinan kelas mereka kita ajak untuk mereka maunya apa. Nah, gitu. Dan keyakinan kelas ini dilakukan di awal pembelajaran. Seharusnya kayak kita kemarin sebelum masuk kelas itu ada keyakinan kelas. Jadi pada saat wali kelas, nah biasanya wali kelas nih, biasanya wali kelas itu kan ada buat jadwal piket, siapa yang apa tuh jadwal kelas, sekretaris. Nah di situ juga bisa diselipkan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari semua pernyataan-pernyataan murid yang dikumpulkan lalu dipresentasikan di depan, entah itu berupa sticky note mereka tempel dan mereka sendiri yang ngisi konsekuensinya apa. Jadi seandainya mereka melanggar itu mereka sendiri loh yang buat, bukan kita. Jadi kita nggak akan merasa kita mengintimidasi mereka selalu, enggak. Tapi mereka yang berpikir gimana mereka untuk membuat peraturan sendiri di kelas ini dan senyaman mereka. Dan biasanya kalimatnya juga lebih positif dibanding dengan peraturan kelas, karena peraturan itu kan peraturan berarti kaku dan kita nggak dilibatkan. Beda dengan keyakinan kelas. Nah, untuk membentukkan keyakinan kelas, pertama itu sifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan universal atau umum dan dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Terakhir sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah untuk kita terapkan. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang coba saya terapkan di kelas 10 IPA, kelasnya Padi. Saya coba menerapkan keyakinan kelas. Jadi sebelum masuk itu saya tanya dulu karena mereka juga baru kan, nggak tahu bagaimana proses keyakinan kelasnya untuk pelajaran biologi. Jadi keyakinan kelas itu nggak untuk harus satu kelas saja, nggak. Tiap-tiap teacher pasti punya aturan mainnya sendiri atau pengennya punya kegiatan pembelajaran seperti apa. Nah, di awal kita baru masuk itulah kita menciptakan keyakinan kelas kepada siswa-siswa kita. Nah, contoh ini saya nggak ada pemandu atau nggak ada ngomong apa-apa, hanya buat mereka kemarin coba kalian tuliskan apa menurut kalian peraturan kita bersama untuk kita laksanakan sebelum belajar biologi. Teacher nggak akan bilang oh harus bawa buku ini, nggak. Oh telat misalnya habis jam istirahat telat masuk 5 menit, nggak. Kalian pikir sendiri apa yang kalian pengen. Nah terus tapi buat juga konsekuensinya apa. Jadi anak itu nggak merasa kita terus yang ngasih mereka apa ya kayak peraturan dari kita terus, nggak. Tapi dilibatin anaknya juga. Nah ini contohnya dari Lina kelas 10 IPA. Dia buat harus mengumpulkan tugas. Konsekuensinya tugasnya ditambahkan. Nah karena si anak tadi menulis seperti ini, kita tanya balik ke teman-temannya. Menurut Lina kita harus mengumpulin tugas, tapi konsekuensinya kalau misalnya nggak ngumpulin maka tugasnya akan ditambah. Setuju atau enggak? Kalau mayoritas setuju, maka baru kita cantumkan maka keyakinan kelas 10 IPA poin pertama harus mengumpulkan tugas. Nah, selanjutnya dari Alfa, dia anak ini mengatakan bahwa tidak boleh terlambat datang ke kelas jika terlambat dihukum push up 15 kali. Dan ini kata-kata yang dari anak sendiri. Nah, dan ini juga ada agak lucu karena ini yang buat kan laki-laki, pengennya hukumannya push up. Sementara teman ceweknya banyak pro kontra, janganlah di push up, di semacam-macam. Dan ini bakal kita yang ngarahin jadi direvisi lagi. Itu jadi keyakinan kelas yang kedua. Nah, untuk apa dibuat keyakinan kelas? Saat nanti anak-anak ini membuat kesalahan yang sesuai mereka tulis, kita ingatkan lagi. Maka keyakinan kelas ini dicatat di buku catatan mereka masing-masing. Setelah kita di awal masuk atau di awal pembelajaran, kita kasih aturan mainnya, kita suruh catat di papan tulis.
suruh mereka catat lagi untuk di buku catatan. Jadi ada kita melaksanakan keyakinan kelas yang udah kita buat, ternyata ada anak yang melanggar, kita nyatakan lagi peraturannya atau keyakinan kelas tadi, maka si anak gak akan merasa kita yang buat mereka menjadi seperti rasa bersalah terus. Tapi memang si anak sendiri yang buat, jadi harus tahu konsekuensinya. Yang terakhir adalah ketiga, restitusi. Nah, ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Makanya tadi di awal saya mengatakan bahwa segitiga restitusi ini bukan pernyataan, tapi kayak kita bercakap atau buat pertanyaan kepada si anak, panggil anak tadi secara pribadi, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi memang isinya adalah dialog atau percakapan kepada murid. Oke, nah segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi apa yang telah dibuat anak atau kesalahan anak tadi di awal apa, itu yang harus kita cari tahu dulu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, misalnya dengan kata-kata yang kamu buat benar atau salah, atau udah berapa kali kamu membuat kesalahan seperti itu, memvalidasi valid nggak, beneran salah nggak tindakannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, bisa dengan kata-kata kamu ingin menjadi orang seperti apa, atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati di awal tadi. Nah, itu adalah tahap untuk menanyakan keyakinan. Dan di tahap menstabilkan identitas ini adalah suatu tahap di mana biar anak tadi nggak langsung merasa down saat kita panggil tatap muka saat dia melakukan kesalahan. Nah, jadi kita bisa bilang, nah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilin dulu identitas mereka, baru kita juga bilang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi si anak tadi juga saat kita panggil nggak merasa teacher ini atau merasa aku duluan, tapi kita stabilin dulu identitas atau kesalahan apa yang udah mereka lakukan. Oke, nah dari 3 langkah segitiga restitusi itu tadi ada menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua pelaku itu pasti punya alasannya masing-masing. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua itu pasti punya motivasi internal, pasti punya tujuan hidup masing-masing. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Nah, ini adalah pemilihan kata-kata saat kita mulai menstabilkan identitas si anak. Nah, pertama, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Gak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah buat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi, bapak atau ibu lebih tertarik untuk gimana menyelesaikan masalahnya. Dan terakhir, kita juga boleh menyampaikan bahwa kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah pemilihan kata-kata pada saat kita menstabilkan identitas anak ketika mereka berbuat salah menjadi positif kepada dirinya sendiri. Nah, tahap yang kedua yaitu adalah validasi kebutuhan. Nah, untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, ataupun cara bertahan hidup. Nah, untuk pemilihan katanya untuk memvalidasi kebutuhan anak, pertama, kamu
bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu gak melakukannya kan, maksudnya biar mereka lebih tenang. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa ngelakuin ini. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu kalau udah mulai main fisik. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi besoknya? Hal terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di mana anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk menanyakan keyakinannya tadi, kita boleh mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih, bisa ada anak yang berbicara kotor di kelas. Kita boleh mengatakan bahwa nilai universal apa aja yang kita sepakati di awal, kan nggak boleh tuh. Nah, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Coba boleh kita ngomong seperti itu pada saat tahap menanyakan keyakinan, biar mereka sadar mereka itu sudah melakukan atau mengatakan perkataan yang salah. Kemudian, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ada pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, untuk berikutnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai emong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Karena kita sebagai pendidik tujuannya adalah menuntun murid, bukan menuntut murid. Oke, sekian dari saya, penjelasan pemaparan saya mengenai penyebaran pemahaman budaya positif di SMA Islam Nabila. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk SMA Islam Nabila, kemudian juga bisa diterapkan di SMA Islam Nabila tentunya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup. Alhamdulillah demikianlah pemaparan materi dari Dr. Tova sebagai CGP 08 di Kota Batam. Semoga yang disampaikan tentang budaya baik, tentang akhlak yang baik di sekolah kita semakin bisa berkembang dengan adanya guru CGP di SMA Islam Nabila. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian seluruh teacher. Terima kasih atas dukungannya. Semoga apa yang kita laksanakan ini, upayakan ini nantinya bisa kita realisasikan di sekolah Islam Nabila. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.